permintaan panitianya model gitu. Ustadz kalau ceramah tuh yang agak lucu-lucu. Macam suah melihat aku ceramah. Panitia nih Wahyu nih. Wahyu kan ngarannya. Macam suah melihat aku ceramah. Minta yang lucu. Mana yang lucu tuh Cak Lontong. Nah itu yang biasa stand up comedy itu. Nah itu yang diundang, ayo itu tertawa kada bakal karingan gigi lagi. Ceramah hendak lucu, Pak. Ya. Boleh hai. Al-mizahu fil kalam kal milhi alat ta'am. Gurauan di dalam ucapan itu sama seperti garam di dalam makanan. Jadi kita tuh harus bisalah bergurau, bersenda. Ya, tawa-tawa boleh, tapi tawa gurauan itu ibarat garam di dalam makanan. Garam mun banyak di dalam makanan nyaman lah. Kan kada nyaman. Mun kita dari awal sampai akhir tatawaan, kini aja orang itu masjid tuh maulid kah, bahampas betul acak kah, kan? Ya, mun tatawan sepanjangan. Jadi ada. Biasalah supaya kadang ngantuk kan gitu ya. Tadi yang mengurangi suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsutu fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi turja syafa'atuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru, alim ulama, para asatidz, para khatib, imam dan bilal. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah serta seluruh jajarannya. Seterusnya bapak-bapak, para jamaah Majelis Maulidir Rasul yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Berkat Maulidir Rasul dipertemukan oleh Allah di surau Nurul Iman. Yang menurut perkiraan saya dan belum pernah terbayang bakal berhadapan duduk di hadapan jamaah. Karena barangkali banyak yang merasa asing. Ini iya juga Kak Ustadz.
Potongan dada. Iya kah? Ada kah potongan Ustaz? Ada kah? Potongan presiden bang, ada kah? Di sini banyak orang apa? Orang Banjar. Oh, kalau lah banyak orang Inggris. Sebab mun banyak orang Inggris kan aku ceramahnya pakai bahasa Inggris. Nah itu maksudnya. Tapi karena banyak orang Banjar, bahasa Banjar lah kita. Ya. Padahal saya ketembilahan nih setahun tuh 20 kali ada. Kalau 2 bulan nggak ada ketembilahan tuh asal awas kok. Ngapa dicari? Ini adalah menghabiskan duit benar aku sini. Bang ada habis duit tambang PP dah berapa kan? Jadi dia ada pepotongan lah. Memang ngarannya tuan guru ustaz itu dia ada potongannya. Yang ada potongan tuh tukang gunting, tukang jahit. Iya kah? Tukang jahit kalau ada pepotongan. Kada mau jadi baju. Jadi apa yang kami sampaikan nih kada beraturan ya. Jadi orang Banjar tuh agak kusut. Nah tinggal situ lagi bisa membagusi. Karena ada potongan ustaznya nah, ya. Dan saya memang bukan penceramah. Karena setahu saya di Surau Nurul Iman nih langganan ceramahnya itu Ustaz Bahruddin. Iya kah? Nah, coba. Jadi ulun nih karena Ustaz Bahruddin tadi itu dikontrak orang Banjar 27 hari, panitia dah bingung. Dia ada lagi yang lain lihatannya besing terabas lagi. Nah, jadi mun ibarat mobil tuh nih ban serap. Iya kah? Ban serap. Ban serap tuh tahan lah lawas dipakai. Tahan kah? Kada tahan, jadi kita kada lawas dah paling 20 menit ampihanna lagi. Nah nasi bungkus dah dapat apanya apa lagi? Tinggal bulikan na makanan. Bapak ada ibu-ibunya kah? Ibu-ibu ada kah? Nah kena mun aku bapak ibu-ibu tuh pulang sibuk. Bapak para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Memang ulun ini bukan penceramah dan jauh sebelum ini juga ulun tidak pernah ceramah. Bukan tidak pernah ceramah tapi juga tidak pernah mondok. Di sini ada Ustaz Ismail. Ini Ustaz Ismail ini lawas mondok nih. Ya. Berapa tahun? Hah? 7 tahun ya? Nah, 7 tahun. Ustaz Ismail. Ya. Kira-kira mana tuh hak ulun wan Ustaz Ismail nih? Tuh hak siapa? Hah? Tuh hak Ustaz Ismail? Betul sikit. Ya. Tuh hak ulun lah jelas. Ustaz Ismail nih suah belajar wan ulun. Ya. Bukan saya nih gurunya lain. Saya ini murid juga. Ya. Sebab kita ini sebenarnya hakikatnya tidak ada yang namanya guru. Semua murid. Ya kah? Paham? Tidak ada yang namanya guru, itu tidak ada. Murid semuanya. Kalau Ustadz Ismail nganggap saya gurunya, saya adalah murid dari guru saya. Guru saya adalah murid daripada gurunya. Artinya sebesar apapun bapak malam ini acara maulid motong sapi, tetap yang dipotong anak sapi. Paham kah? Ganal nyembelih sapi malam nih. Beli sapi di panitia kita. Hah? Nyembelih sapi kah kita? Mana panitianya? Nyembelih sapi kita? Tidak. Ganal motong sapi, tetap itu anak sapi.
karena inya diisi mama, ya kan? Ada guru 25 juta aku nukar sapinya, bukannya anak sapi gitu ya. Jadi maksud saya berdiri atau duduk di hadapan bapak-bapak bukan menggurui, tapi hanya sekedar memperingatkan, mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sab. Kata Pak Lurah, kata dia. Apanya dalilnya tadi apa? Han kada hafal aku. Apanya? Fadzakir fa'in fa'atiz zikra kah? Fadzakir fa'in nazikra, gitu kah? Saya Ismail. Han, siapa jadi penceramah kayak ini? Ayatnya kada hafal. Ya. Jadi dulu, nah saya nambah kisah dulu. Kan maulidnya kan kisah Nabi dah. Ya, kisah Nabi hafal lah semuanya dah. Ya. Dulu saya waktu sekolah itu berdiam di rumah almarhum ayah. Tahu ayah kah? Ustaz Kiai Haji Muhammad Ali. Ya. Berdiam di situ kurang lebih 10 tahun. Dari mulai sekolah, tapi diamnya di rumah itu ya kurang lebih 10-an tahun lah. Sampai keluar rumah ayah itu karena turun kawin. Jadi kami turun kawin yang pertama itu di rumah ayah. Ustaz kawin berapa kali? Berapa orang bini? Wah. Jangan banyak tanya, orang hendak kawin 3, 4 terserah orang, mah hendak umpati asal sanggup. Ya, ini kawan kawin 2, 3, inya yang sarik, cocok lagi kira anda, cocok lah. Orang yang nyaman, awak yang sedih. Itu ada karena. Nah jadi dah. Jadi saya diam di pondok setelah habis nikah, diam di pondok. Ayah itu kalau seminggu itu kami datang ke rumah, pasti dihiau ke rumah. Sampai ke rumah tuh deda apa-apa, cuman bawa ngobrol cuman. Aku deda kawan bepandir kata ayah. Yang dipandirkan masalah pondok, macam mana santrinya, apa yang kurangnya di pondok, dah banyak lah. Dah lah. Tah kenapa ayah pada waktu itu tuh bercakap, saya ingat masih, kata ayah, kina mun ada orang mengundang pengajian maulid atau mi'rad atau apakah ngarannya pengajian, kabulkan, dikabulkan. Dah usah yang tinggi-tinggi disampaikan, cukup bawa orang itu nuntut ilmu, suruh orang nuntut ilmu, pergi pengajian paling kurang seminggu 3 kali. Nah, itu bahasa ayah. Itu aja disampaikan, usah tinggi-tinggi. Ibaratnya diundang mi'rad, usah tinggi-tinggi sampai langit ke-7. Apalagi pas acara mi'rad itu kisahnya kisah Isra Mi'raj, mulai awal sampai akhir. Nah itu subuh hanya bulikan, ya kah? Nah mi'raj tulaknya jam berapa? Nabi itu tulak Isra jam berapa? Malam. Buliknya Nabi mi'raj kebila? Subuh. Semestinya kayak itu memperingatan mi'raj tak? Sampai subuh hanya bulikan. Karena Nabi Isra mi'rajnya buliknya subuh. Tapi jayah dosa gitu. Pertama, ajak orang untuk selalu menuntut ilmu, seminggu paling kurang 3 kali. Yang kedua, jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari, paling kurang 3 lembar, paling kurang. Amun kade jua kawa 3 lembar, salambar. Amun jua selambar kada sawat, setengah lembar. Kada kawa jua berarti kada bisa ngaji.
Bengalih. Yang ketiga kata ayah, pesan ayahnya, sampaikan bagi orang-orang yang sudah mengambil baiat zikir, talqin zikir, amalkan. Itu aja. Karena mungkin ayah tahu banyak murid-muridnya yang ngambil baiat zikir kada tak amalkan lagi talqin zikir. Mungkin ya. Karena saya yakin ayah itu waliyun min auliyaillah. Saya yakin banyak bukti. Barangkali di antara para jamaah bapak-bapak ini yang pernah ketemu dengan ayah langsung itu bisa melihat ada hal-hal yang aneh, yang janggal waktu ayah masih hidup. Dan sesudah ayah meninggal pun banyak keanehan yang terjadi. Ada orang berniat sebelum dia dioperasi hendak ziarah ke makam ayah. Berniat kalau aku sihat kada dioperasi, aku hendak ziarah ke makam ayah. Begitu diperiksa ke rumah sakit, penyakitnya hampir hilang. Dek jadi dioperasi. Datang ke rumah kami, bercerita itu, dahlah kataku kalau sudah kayak itu keadaannya, niatnya sudah kayak itu, jangan ke rumahku dulu, langsung aja ziarah ke makam ayah, hanyar ke rumah kami. Nah, itu saya yakin ayah itu wali. Tidak lama setelah ayah bercakap yang seperti itu, kurang lebih seminggu, datanglah orang Pasar Arba. Pasar Arba itu kampungnya ayah itu lahir Pasar Arba. Datang ke rumah. Ngapa saya bilang? Anu katanya, kawala mengisikan maulid di kampung kami. Takajud, ulun, karena belum pernah diundang orang ngisi maulid. Jadi jawab ulun, aku nih kada bisa berceramah, desuah ceramah. Kada katanya, pokoknya kau pang katanya, han kau pulang sambatnya, bukan nyambat ustad, dak kau pang katanya. Nah, yang mendadak putungan kan, makanya dikaukannya. Pokoknya kau pang katanya, misi aku dicari orang lain lagi. Kebetulan yang mengundang itu masih keluarga, maka aku dikaukannya. Ada masalah juga. Ulun ini kada dipanggil ustad pun kada apa-apa. Kada dihiau guru pun kada apa-apa. Sebab guru itu banyak. Ada guru silat. Guru silat itu macam-macam. Guru silat lidah ada juga. Guru bak ada. Guru numan pun ada juga. Kebanyakan guru. Man ustaz jarang ustaz. Yang banyak tuh ustad. Ya kah? Kita manggil ustad kah ustaz kah? Ustad. Ada yang tat ha. Tat. Apa kabar tat? Tat. Mana di kitabnya gitu. Betul kah salah? Ustad itu betul kah? Salah. Tahulah kita pada itu salah. Hah? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu itu salah? Karena kita sudah terbiasa salah. Orang yang sudah terbiasa salah, orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa, ketika dia itu melakukannya, tidak pernah merasa itu salah dan dosa. Contoh, orang yang biasa kada sembahyangnya kada merasa itu salah. Saumuran kada suah sembahyang, ada suah merasa salah berdosa. Sanunuhan ke masjid minta tolong kawan-kawan, bawa aku ke masjid. Ay mati bang orangnya dah. Digotong aja lagi ke masjid, dipikul kawan. Kenapa dipikul kawan? Inya kada suah ke masjid, dak tahu mana jalan menuju masjid. Saumuran kada suah sembahyang. Ada orang yang model kita. Adalah mana-mana.
Tulak maulid jaka ada orangnya. Apalagi tulak sembahyang, tulak maulid bemakanannya kada tulak. Adakah? Ada. Jelas dari kada datang orangnya. Ya. Nah akhirnya saya pun teringat cakap ayah tadi, ya saya kabulkanlah seadanya lah yang saya sampaikan. Maka pertemuan kita pada malam hari ini kami hanya ingin menyampaikan ada ayat yang berbunyi qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, bifadlillahi, dengan sebab karunia Allah. Oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fadlullah itu dimaknai beliau dengan al-ilmu. Karunia Allah itu berupa ilmu. Ilmu itu bahasa Banjar apa artinya? Apanya? Ini santri kah? Ustaz Ismail? Hah? Yang mana santri mana? Mau ini gurunya. Ilmu itu apa? Tahu nyambet ilmu ke ilmu, ilmu ke ilmu. Kada ilmu gitu dia. Kada ilmu itu apa artinya ilmu? Nah, kacau orang tembilahan nak. Ilmu kada tahu. Ilmu itu apa? Alima ya'lamu. Alima apa artinya? Tahu. Pengalihnya. Karunia Allah itu adalah berupa pengetahuan. Fadlun bahasa Arabnya itu karunia, anugerah. Anugerah itu pemberian Allah kepada kita yang tidak pernah kita minta-minta, itu namanya karunia. Contoh, dulu waktu lahir kita nih sudah ada mata, sudah ada telinga, lengkap seluruh badan tadi anggotanya. Waktu lahir mata ada, cuman bisa melihat enggak? Belum. Telinga ada, bisa dengar enggak? Belum. Mengkada caya ke amun ada kakanak imbal lahir hiau ha. Honor. Udin, mun yang ngarannya Udin nah. Ada kan ngaran Udin? Ada. Ada. Maaf din lah. Maja Ustaz nih ya waktu pulang. Karena Udin tuh nama paling top. Udin sedunia. Sampai Nurdin M top. Ada kan? Itu mun lalaki, munnya bebini itu ngaran yang paling top tuh Inur. Inur kawin wan Udin, banak lalaki dingarani anaknya Nurdin, han bagusnya. Ya. Orang wahini kan mulah ngaran anak kayak itu modelnya, bagabung-gabung. Ngaran ayah wan mamanya gabung. Ini untung bagus ngaran gabungannya. Inur wan Din, Nurdin, cahaya agama. Muntakana yang laki ngarannya Hartoyo, mamanya Yulianti. Tuh digabung awan yol menjadi Toyol. Ngapa ngaran anak Toyol? Ngaran ayahnya Hartoyo, ambil hujungnya apa tadi? Toynya tuh. Yol tuh ngaran mamanya Yuli. Nah, jadi Toyol. Alhamdulillah anaknya rajin becari. Man becari duit orang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Nah anak yang baru lahir tadi panggillah namanya. Dadanya Ahon. Mengulih gen kada. Udin, mana mamakmu? Mana ayahmu? Ada melihat kakanak. Sudah lama kelamaan baru Allah kasih mata tadi penglihatan. Baru Allah kasih telinga pendengaran. Baru Allah bisa gerakkan tangan. Allah bisa gerakkan kaki.
itu tidak pernah diminta. Itulah karunia Allah. Tahu mata tidak melihat, tahu telinga mendengar. Dan mata ini bukan main luar biasa, ya. Bisa menandui orang tuh bisa. Yang mana ayahmu? Tunjuknya tuh ayah kok. Padahal banyak orang dihiga, tapi mata tadi bisa membedakan itu ayahnya, itu mamanya, itu neneknya, itu datuknya. Nah, itu mata. Telinga mendengar suara siapa kita tahu. Ini yang ngaji nih. Siapa yang ngaji tadi? Ustadz siapa? Ustadz Hamdan ATT kah? Wah. Sebab kalau Hamdan ATT itu penyanyi dangdut, orang termiskin di dunia. Itu yang Tuhan tahu tuh. Kalau kau mana tahu? Kalau Ayu Ting Ting tuh bang tahunya. Ayu Ting Ting itu jalan yang sesat. Ngapang merayau cari alamat. Sasat tak ingin tak. Alamat palsu diunjuki kawan. Jahil kada tahu. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami muliakan. Jadi fadlun, karunia itu adalah ilmu. Kenapa kita disuruh menuntut ilmu? Yang pertama, al ilmu asasul amal. Ilmu itu adalah modal untuk beramal. Kalau beramal tidak ada berilmu, sahlah. Sahkah? Sembahyang tidak ada ilmunya, sahlah. Sah kah guru? Sahlah dah. Sah kah diterima? Lain sahnya lagi gitu ya. Semakin banyak modalnya semakin banyak untung. Ada bisa sembahyang tuh asalan aja. Yang kedua, orang yang berilmu itu tidak banyak protes dan tidak menyalahkan orang. Asal inya tahu, inya kada banyak protes dan kada menyalahkan orang. Asal tahu, yang banyak protes, yang banyak menyalahkan itu orang tuh pasti kada tahu. Ya kah? Banyak orang sini kayak itu kemudiannya tahu nyalahkan cuman. Betul kan? Tidak bisa. Boleh menyalahkan orang, tapi kita harus tahu membetulkan. Saya bilang tadi, ustadz itu salah. Yang betul ustadz zal, ya kah? Nah, kalau nyalahkan aja, kada bisa membetulkan, sama ya pada bungul. Sama pada bungul marah bahasa salahan karena tidak ada yang membetulkan. Jadi silahkan menyalahkan orang, tapi harus pandai membetulkan. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Ada orang yang boleh mencari kesalahan, ada. Siapa dia? Tukang urut. Tukang urut boleh mencari kesalahan, kesalahan urat, ya. Tapi selain tukang urut jangan mencari kesalahan, ya. Harus pandai membetulkan. Itu gunanya ilmu. Karena lah jelas di dalam Al-Quran disebutkan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nyaman mun tahu itu nyaman. Tahu bang deh. Nyaman pada tempe tahu gitu. Ya, asal tahu. Bab sekarang nih banyak yang nyalahkan tuh banyak. Udah boleh baca tahlil, turun tanah 3 hari, 7 hari, nyalawi.
40, 100, bahaul 1000 kan udah boleh kata dia. Adakah orang sini yang model gitu tuh? Adalah banyak, ada kan banyak dia. Ayahnya mati, mamanya ninggal, kada ditahlilkannya. Ngapa? Kada sampai. Tahunya kada sampai itu di mana? Suahkanya melihat kada sampai. Dosahkan dalil kitabnya, Quran hadisnya gini aja lah. Kita beli pulsa di konter, asal nomornya pas ke HP, nomor HP kita masuk ada pulsa, suahlah nyasar. Pernahkah kita melihat pulsa dari konter itu berjalan ke HP kita? Tidak pernah. Lewat mana inya masuk pulsa? Itu baru dunia, ciptaan manusia. Allah yang menyampaikan sampai. Jangan takutan kada sampai. Di dalam memang kalau baca kitab tuh kada sampai ke ujung yang bisa sesat nih. Di dalam Matla'ul Badrain itu ada disebutkan tidak sampai bacaan Quran, tahlil, zikir dan sebagainya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi bacanya jangan sampai di situ, karena masih ada sambungan kitabnya. Jika tidak diniatkan, ada sambungannya. Ya sampai situ, ampeh baca. Oh, lalu disebarkan. Tidak ada sampai. Sambungannya ada. Apa tadi sambungannya? Jika tidak diniatkan. Kalau diniatkan pasti sampai. Kapan meniatkannya? Boleh sebelum membaca Quran atau sesudah membaca Quran. Asal diniatkan sampai. Contoh, sini yang datang paling jauh siapa? Ya, yang datang paling jauh dari kampung mana? Ustaz Ismail dari mana? Parit 7. Ada yang parit 1 lah. Parit 7 paling jauh. Ada yang jauh lagi? Pian dari mana? Sama Ustaz Ismail, parit 7. Jauh lah parit 7 lah. Mana yang jauh parit 2? Jauh parit 2. Ya kalau lah. Ya. Mun saya tanya, jauh lah parit 7. Dah Ustaz parit 8. Ah betul. Parit 8 jadinya. Betul lah entah kalau parit 8 ya. Karena dari sini Bang menghitungnya. Coba mun dari 1 sana jauh parit 8 pada parit 7 pulang. Nah. Kenapa bisa sampai? Karena ada niat. Makanya qaddimin niyata qablal amal. Dahulukan niat sebelum beramal. Mau ndak ada niat, saya yakin gak ada sampai. Ulun dari Tungkal ke sini, mau ndak ada niat, gak ada bakal sampai. Parak rumah wan masjid orang maulidan, maaf yang di rumah nih. Aku kan dinyinggung kada, aku madahkan, mencontohkan. Kena guru ni nyinggung aku pulang katanya. Protesnya. Padahal tadi yang protes itu siapa? Orang yang kada tahu, enggak. Jadi jangan banyak protes, menggada tahu. Aku cuma menyontohkan. Salah kah? Salah jangan lagi diundang. Mengengeli aku gini hendak juga 2-3 kali di sini. Cukup sekali ini aja. Urun hanya sekali ini ceramah di tembilahan. Imbahnya kan diundang lagi ke pun enggak apa-apa. Ya. Jadi orang kalau tidak ada niat kan bakal sampai. Makanya diniatkan tadi. Jadi yakin apa yang kita niatkan kepada orang yang sudah meninggal pasti sampai. Nah itu gunanya apa tadi? Ilmu. Qul bi fadlillahi
wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jam berapa dah? Kita sampai jam berapa nih? Hah? Sampai jam 11. Dah sampai jam 10 selesai. Ya. Semat lagi. Salah dimatinya jam nih. Kada bergerak lagi jamnya. Ya, sampai subuh kalinya kada bergerak jam dah ya, gue ngalih. Jadi makna fadlun tadi apa? Al-ilmu. Jadi ilmu itu yang membuat hidup kita menjadi mudah, ibadah kita menjadi sah, dan hidup kita tidak banyak protes dan tidak banyak menyalahkan orang. Saya nak tanya dulu, sembahyang maghrib itu bolehkah tahiyatnya 3 kali? Bolehkah? Halo, sembahyangan juga orang sini nih. Bolehkah sembahyang maghrib itu tahiyatnya 3 kali? Bolehkah Ustaz Ismail? Kada boleh. Nah, coba kau bolehlah. Sembahyang maghrib tahiyat 3 kali bolehlah? Boleh. Ini pintar guru kah? Apa bungul murid kah? Hah? Murid mandahkan boleh sembahyang maghrib 3 kali tahiyat, gurunya mandahkan kada boleh. Ayo. Kalau sembahyang subuh kunut 2 kali, rakaat pertama kunut, rakaat kedua berkunut, boleh lah? Man boleh pulang. Ustaz Ismail boleh lah? Hah? Boleh? Nah, Pak Lurah boleh, Ustaz Ismail boleh juga? Kada boleh juga, karas juga Ustaz Ismail nih. Ya. Kitabnya ada lah. Ya, ada berkitab ngaji bahapal. Kau ngatakan boleh sembahyang subuh tuh berkunut 2 kali, rakaat pertama kunut, rakaat kedua berkunut tuh di mana jalannya? Hah? Orang yang masbuk ya, cakep, itu boleh. Hah? Oh, coba ngarannya guru ngalih dikalahkan. Ngapa jago saya Ismail kada boleh? Karena aku imam. Wah, ini guru dilawan. Yang ini boleh ngapa? Aku makmum. Datang terlambat. Ustaz Ismail sudah rakaat kedua, aku hanya datang. Habis rokok, i'tidal, Ustaz Ismail kunut. Berkunut makmum yang masbuk. Rakaat kedua habis tahiyat Ustaz Ismail salam, ini nambah pulang serakaat. Habis rokok, i'tidal, baca kunut pulang. Alim muridnya, lebih alim lagi gurunya. Kan nyaman, muntahu kan nyaman kan? Nah, itu muntahu pada bini itu bisa mengambil duit laki, maka nyimpan itu apik-apik. Nah kan nyaman juga kita. Ya. Hebat kan? Salut aku melihat. Aku rasa yang ada ini yang terpikir boleh tadi sah itu cuman serangan. Ya. Sah lah. Maghrib 3 kali tahiyat boleh juga. Boleh. Karena sama masbuk. Han coba. Ya kan? Tuh. Rakaat kedua ke masjid sembahyang maghrib hanya datang. Imam tahiyat awal ini dapat serakaat. Tahiyat juga nya, iya kan? Rakaat ketiga imam ini hanya rakaat kedua, tahiyat lagi nya. Imam salam ini nambah pulang serakaat, tahiyat pulang 3 kali sembahyang maghrib tahiyat. Sah kan? Sah lah, sah. Yang kada sah itu apa? Yang kada suah tahiyat.
Mun sembahyang maghrib 2 rakaat sah lah. Betulkah salahkah? Sembahyang maghrib 2 rakaat salah. Oh, Ustaz Ismail betul lah. Salah juga. Nah ini berarti sama tingginya ilmu nih masalahnya. Ada orang sembahyang maghrib 2 rakaat salam ya kawan. Apa sembahyang maghrib kalau 2 rakaat salah? Salah dari mana kata dia? Salah lah ajinya 3 rakaat sembahyang maghrib. Itulah katanya kau ini tahu nyalahkan dia. Betul lah aku sembahyang maghrib sudah. Tapi 2 rakaat aku nih masih mending sembahyang maghrib 2 rakaat. Tuh kawan kita yang di jalan maghrib duduk tuh sarakaat kedua sembahyang. Maunya ngintu yang kau salahkan kata dia. Nah, iyalah. Yang kedua rakaat itu maunya ngintu yang disalahkan. Aku masih mending 2 rakaat. Tapi salah aja 2 rakaat bang sembahyang maghrib. Caka juhur kah 2 rakaat mesti bisa ada alasan. Ngapa sembahyang juhur 2 rakaat? Aku kan musafir. Tadi ku kasar. Maghrib musafir dari mana? Kasarnya kayak apa? 3 rakaat boleh ada di kasar? Ada boleh. Jadi nyaman tahu juga ya. Mudahan kau alim. Aku mau ada anak begini ku kawinkan gak kau? Jangan kasihan menantu, kasihan sedihnya. Ada menantu London lah. Nah kebetulan karena istrinya baru meninggal dunia, kami mohon bapak-bapak untuk keikhlasan membaca suratul Fatihah untuk almarhumah anak kami Najmun Nisa. Ala hadhihi niyah syai'ul lillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pas jam 10 dah. Sedang minum. Permintaan panitianya model kayak itu. Ustadz kalau ceramah tuh yang agak lucu-lucu, macam suah melihat aku ceramah. Panitia nih Wahyu kang ngarannya. Macam suah melihat aku ceramah. Minta yang lucu. Mana yang lucu tuh cak lontong. Nah itu yang biasa stand up comedy itu. Nah itu yang diundang, ayo itu tertawa kada bakal karingan gigi lagi. Ceramah hendak lucu ya. Boleh hai. Al-mizahu fil kalam kal milhi alat ta'am. Gurauan di dalam ucapan itu sama seperti garam di dalam makanan. Jadi kita tuh harus bisalah bergurau, bersenda. Ya, tawa-tawa boleh, tapi tawa gurauan itu ibarat garam di dalam makanan. Garam mun banyak di dalam makanan nyaman lah. Nah kan kada nyaman. Mun kita dari awal sampai akhir tatawaan kini aja orang itu masjid ke maulid kah, bahampas betul acak kah, kan? Ya, mun tatawan sepanjangan. Jadi ada biasalah supaya kadang ngantuk kan gitu ya. Ya. Bapak-bapak para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi nyaman tadi berilmu, kada banyak protes ya, kada banyak enak protes. Ini bagus kan tadi lah. Kita ngatakan nih air apa nih? Air apa nih? Banyu apa? Banyu putih. Nah itu kan banyu putih. Songkok kone songkok apa? Songkok bening. Nah warnanya sama kah? Nah ngapa ini padahkan banyu putih?
Orang banyak nyambat, tidak. Karena orang banyak nyambat, walaupun salah kita umpat ya juga. Padahal salah, iya kan? Salah kah? Ini banyu putih kah? Banyu bening kah? Banyu bening. Tapi karena dah terbiasa bilang banyu putih, ayolah banyu putih hai. Nggak apa-apa lah. Beja banyu hai apa nyapang ini salah. Kada berdosa juga kan? Ini nyambat nih banyu putih kada berdosa kan? Yang berdosa tuh nyambati orang. Nyambat banyu ini banyu putih ada berdosa. Nyambati orang yang berdosa. Nah, jadi jangan ketujuh menyambati orang. Dosa handar, ya. Ngoreksi orang ada bagus juga. Nah, supaya terhindar dari hal-hal yang kada baik tadi, maka mesti kita mencari ilmu. Yang kedua, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Nah, birahmatihi itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ditafsirkan rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad. Saya ingin tanya, kita hadir di tempat ini tadi, kata Pak Lurah, karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena kita percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dan tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau saya tanya bahwa Pak, nikmat yang paling besar itu nikmat apa? Nikmat apa yang paling ganal? Apanya? Nikmat yang ada di awak kau tuh yang paling ganal itu nikmat apa? Nikmat apa? Rezeki. Wah, sugih kau ini berarti lah. Rezeki nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar tak? Sehat. Wah, ada yang garing lah sana. Yang sakit ada kah? Dada. Apa paling sakit? Mata. Makin mata pencarian. Ya, apalagi ini Pinang murah ke Pinang. Sini orang kada Pinang kali dah. Dada kah? Kada Pinang. Nyaman kada isi Pinang tuh kada ngaruh. Nak mahal, nak murah Pinang kada ngaruh kita. Yang ngaruh paling guring. Guring tetap aja ngaruh. Pinang anak mahal, nak murah ngaruh topang guring kita. Nyaman kada isi Pinang. Sehat nikmat yang paling besar bukan? As-sihhatu adnan ni'am. Sehat itu nikmat yang paling rendah. Karena semua makhluk Allah kasih sehat, baik dia orang Islam, orang kafir dikasih oleh Allah sehat. Pohon, tanaman dikasih oleh Allah sehat. Binatang dikasih sehat. Kambing sehat. Kerbau sehat. Sapi sehat. Sualah kambing, kerbau, sapi itu sembahyang. Tidak pernah. Ada orang yang tidak pernah sembahyang tapi dikasih oleh Allah nikmat sehat, maka tidak ubahnya seperti dua ini nyembat lah. Kenapa? Abah gak ada penyembahyang. Jadi semua makhluk Allah kasih sehat. Jadi sehat bukan nikmat yang luar biasa, bukan nikmat yang besar, tapi nikmat yang paling rendah. Lalu nikmat yang paling besar itu apa? Nikmat iman. Alhamdulillah kita yang hadir di tempat ini semuanya dalam keadaan beriman. Tidak ada yang kafir kan? Tidak ada. Dan jangan mengkafirkan orang. Kalau kita mengkafirkan orang Islam, nanti kita yang bisa jadi kafir. Janganlah kafir kau nih, atau mehiau kau, kafir. Jangan, ya.
kita nanti yang jadi kafir walaupun niatnya gurauan. Tidak boleh. Jadi iman itu nikmat yang luar biasa. Yang lebih tinggi lagi daripada nikmat iman adalah nikmat dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi tidak dilahirkan, saya yakin kita pada malam hari ini tidak pernah kumpul. Maulid siapa yang diadakan? Nah, inilah rahmat Allah. Dengan sebab iman maka kita bisa memperingati hari bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak semua orang dikasih oleh Allah nikmat iman. Adalah orang yang kada beriman. Ada orang kafir. Sehat dikasih, rezeki dikasih, apalagi duit banyak, makanan banyak, rumah mewah, mobil mewah, kebun banyak, tapi tidak beriman, rugi. Kenapa? Apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman tidak ada bernilai ibadah di hadapan Allah. Sedekah rajin, uman kada beriman, berpahala lah. Kada. Kita yang hadir di tempat ini karena beriman niat dari rumah ingin hadir ke majelis Maulidir Rasul, niatnya adalah thalabul ilm. Setiap langkah kita dari rumah itu dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Satu langkah satu kebaikan, satu langkah satu kebaikan. Ustadz, aku kada berjalan, aku pakai Honda. Kayak apa Allah catat? Gampang. Mencatat ngintuha. Allah hitung putaran ban Honda kita. Tidak usah dipikirkan masalah Allah ngasih pahala kepada kita, jangan dipikirkan. Yakin tidak kita dapat pahala nah? Hah? Yakin gak? Bertigaan yang jawab. Nuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Berarti melangkah ke tempat yang wajib maka bernilai pahala. Duduk pula di dalam masjid niat i'tikaf dapat pahala. Pulang dari masjid dapat berkah. Dapat berkah lah. Berkah tuh yang ada di hadapan tuh berkah semua tuh. Banyu sudah dibacakan sholawat, ya kah? Tuh banyu tuh berkah. Jadi banyu yang ada di hadapan bapak-bapak itu jangan kada dihabiskan. Kalau dia kada habis dibawa pulang. Karena itu air sudah dibacakan sholawat, berkah, jangan ditinggal. Yang kedua berkah bagi panitia, tidak sibuk lagi bahasa simpon. Nah, itu berkahnya. Tapi yakin berkah banyu yang dibacakan sholawat. Nah itu nyamannya tak? Karena iman duduk di masjid dapat pahala, pergi pengajian dapat pahala. Walaupun mulai duduk masuk masjid duduk di belakang bersandar teguring ngaruh di belakang dengar orang bersesorong terbangun berpahala juga tak? Tetap berpahala. Paham atau tidak paham di tempat pengajian tetap diberi oleh Allah pahala. Kenapa? Karena setiap orang yang kepengen mencari ilmu berarti dia ingin memperbaiki hidupnya. Tapi kalau orang sudah tidak mau menuntut ilmu berarti orang itu dah hendak bagus, dipadahi kehendak. Ada yang tak pian baca Fatihahnya salah, wah katanya wani nyalahkan aku dah puluhan tahun jadi imam di sini, kayak ini pang bacaanku ada orang nyalahkan, kau nih cuman yang wani nyalahkan aku. Wah, padahal dasar salah.
dasar salah. Menyebetul kada apa-apa lah. Kan yang salah itu yang dibetulkan. Munnya sudah betul jangan disalahkan. Nah ini alihnya kita nih tadi. Eda. Kan ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan Fatihahnya mesti gitu bacaannya lah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ujungnya sama semua panjangnya. Kayak itu semestinya baca Fatihah sembahyang. Tapi kalau di luar sembahyang itu terserahlah. Lagunya kayak apa aja hendak panjangnya ada ngaruh. Tapi kalau di sembahyang, kalau asalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama panjangnya. Kayak itu kalau saya Ismail. Ngarannya apa tuh tajwid tak? Mat arid lis sukun. Aku syuting tuh cuman tahunya. Ya. Mat arid lis sukun. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sama lah panjangnya. Kada sahlah sembahyangnya. Mun Fatihahnya salah, sahlah sembahyangnya. Hah? Kada sah. Ay. Sangkaku sah ya tadi sembahyangnya enggak. Sah lah ya enggak. Sah kada diterima. Enggak. Tapi dia habis Ustaz, kari betul lah ya habis, betul lah ya kari, cuman salah. Menyesalah tetaplah salah. Nah yang betulnya kayak apa? Yang betulnya sudah kupadahkan tadi. Hendak nurut-nurut, hendak kada-kada, terserah situlah. Kada juga aku nerimakan sembahyangnya. Allah tuh tahu lah. Siapa nyambat Allah tuh kada tahu. Nah ngaji ke ilmu tauhid. Nah itu orang sini kalau soal ilmu tauhid jangan diceritakan lagi orang tembilahannya. Dah terkenal dah sampai ada yang ada sembahyang. Ketinggian ilmu tauhid itu ada sembahyang lagi ada, tapi bukan orang tembilahan sini. Untung sana tuh berdiamnya. Kayak apa nih sembahyang? Jauhan masjid baju deda, ya. Dengar ajan gak ada pernah. Ada sembahyang nih. Ada tuh ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Jadi kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah dikasih nikmat iman yang luar biasa. Di samping nikmat iman yang Allah kasih kepada kita, Allah kasih pula nikmat sehat, dikasih pula rezeki, bisa beribadah. Setiap amal baik kita tadi bernilai ibadah di hadapan Allah. Ini kita berterima kasih kepada Allah. Karena kalau tidak ada iman, maka tidak ada yang namanya amal saleh. Makanya di Quran asal ada alladzina amanu pasti diiringi dengan wa amilus salihat. Tidak ada amal saleh kalau orang itu tidak beriman. Baru ada amal salehnya kalau orangnya beriman. Kalau orang kafir beramal macam manapun tetap tidak menjadi amal saleh. Rajin orang kafir ke tempat ibadahnya, sembahyang dia berpahalakah? Tidak. Kenapa? Karena tambah dosa, menyekutukan Allah. Kita rajin, makin rajin ke masjid, makin rajin beribadah, makin tambah banyak amal saleh. Amal baik bukan amal saleh ngaran orang lain ya. Ngaran hasaleh bayang disuah. Adakah saleh? Mananya? Mana saleh? Maaf saleh lah. Nah, kalau ada saleh itu pas ngaran itu. Tolak orang maulidan saleh ngaran sembahyang udah pernah. Ada yang aneh ngaran rizki Ramadan ngaran
Bulan puasa kada puasa. Rizki Ramadan. Aduh, salah mulah ngaran. Ya. Bus ganti ya Sa'ban. Rizki Sa'ban. Nah, kada puasa gitu. Sa'ban ini Ramadan ngaran. Ya. Dan itulah keuntungan kita orang yang beriman kepada Allah. Maka kata Sayyidina Ali, tidak sempurna nikmat hidup seseorang itu kalau dia mati tidak membawa iman. Kada sempurna nikmat hidup. Tadi katanya nikmat hidup rezeki banyak, badan sehat, tapi kalau matinya tidak membawa iman, tidak sempurna nikmat hidup. Tidak ada guna mati kafir. Oleh karena itu nikmat sehat yang Allah kasih kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita yang masih hidup ditinggalkan oleh dunia. Bahasa anunya ditinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Adakah itu orangnya? Hah? Ditinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Apa contoh? Hendak minum teh telur kada kawa lagi, minum susu takut kolesterol, makan daging takut tensi. Orangnya belum mati, belum meninggal, tapi dunia sudah meninggalkan. Daging dunia dah. Daging dah hendak berparak, susu pun kada lagi hendak meminum. Susu udah hendak diminum susu. Ya kawan kami susu itu jangankan diminum Ustaz, dilihat kan nyaman. Waduh, tinggi ilmunya. Jangankan diminum, dilihat kan nyaman susu itu. Han susu kadang ngoleh. Ngapa ada diminum susu? Kolesterol tinggi. Ngapa ada minum teh telur? Tensi tinggi. Padahal yang menaikkan tensi itu bukan teh telur, bukan susu. Yang menaikkan tensi itu nih air apa nih? Air apa tadi? Air putih. Nah, ya dah. Kita 4 orang banyak. Ya dah. Nyaman 4 orang banyak dah. Mainnya salah rarami salahan. Itu nyamannya. Yang menaikkan tensi itu nih air nih. Betul kah? Hah? Betul salah? Betul kah? Hah? Ini banyu nih menaikkan tensi nih. Kada salah. Nah, aku sudah survei soalnya. Ya, kalau kada percaya nih banyu putih menaikkan tensi, sama pada putih juga. Han mulai naik tensi kan? Itu ini banyu putih, buka ini putih. Mau tuh panitia nih katanya. Naik dah tensi. Naik hanya 2 cangkir air putih. Kalau sempat 4 pagi sempian ke rumah ulun surungi pagi pertama banyu putih, ulun minum kopi susu. Pagi kedua surungi banyu putih, ulun minum teh telur. Pagi ketiga banyu putih, ulun minum kopi Milo. Mulai tensi naik dah. Ya kan? Gila Ustaz nih kata dia. Ustaz padakannya gila. Inya nyaman banyu teh telur, kopi susu, kopi Milo. Aku banyu putih tiap pagi katanya. Naik dah tensi. Naik. Jadi yang menyebabkan tensi naik itu bukan daging, bukan yang masin-masin. Yang masin-masin itu bukan menyebabkan tensi naik, tapi menyebabkan kematian. Cobalah makan masin bot, masin king set, nggak ada mati awak. Ya. Jadi yang ini penyebabnya bukan putih, tapi berlebih-lebihannya. Tiap 3 pagi minum banyu putih, kawan berubah-ubah pagi, naik tensi. Jadi yang berlebih-lebihan itulah yang menyebabkan tensi naik. Jadi kita hidup ini jangan tidak berlebih-lebihan. Kulu washrabu walatus ribu, makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Makanya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jangankan makan minum, ceramah kalau berlebih-lebihan
maka tensi jemaah pun pasti akan naik. Pas jam 10.30 maka saya rasa tidak berlebih-lebihan. Nah kan gitu, kita nyaman ya. Jangan makan minum, ceramah kalau berlebihan tensi penonton naik. Gila ustadznya katanya jam berapa ampe ceramah aja kekeruan. Nah, yang tersandar 3 kali ngaruh 4 kali mimpi kira ampe ceramah ada kan. Jadi yang membuat pengaruh kesehatan itu bukan makan minum, tapi pemikiran yang berlebih-lebihan. Makan berlebih akibatnya ini. Jadi silahkan makan, silahkan minum. Yang kada boleh walatus ribu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sedang pas ya. Kada boleh lebihan. Nah, ya. Bapak para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa yang telah saya sampaikan jika ada menyinggung perasaan, kami mohon ampun dan maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.